Halo semuanya, kami dari tim 2 KKN Undip Kelurahan Rawasari. Kami akan menjelaskan tentang etika berkomunikasi di internet. Tak kenal maka tak sayang, yuk kita kenalan dulu sama tim 2 KKN Undip Kelurahan Rawasari. Karena kita sudah kenalan, yuk kita langsung masuk ke topiknya. Nah, jadi di sini teman-teman semua pasti pernah main HP dong ya. Lalu juga pasti teman-teman semua juga pasti pernah main laptop karena kita untuk menonton film, untuk ngerjain kerjaan dan lain sebagainya. Serta pasti teman-teman juga aktif di media sosial untuk berkomunikasi dengan teman-teman kita. Nah, tetapi teman-teman semua, apakah kalian sudah memperhatikan tata cara dalam berkomunikasi di internet? Tata cara untuk berkomunikasi di internet itu sangat penting loh teman-teman. Hal ini juga dikenal dengan netiquette atau network etiquette yang merupakan seperangkat etika dalam menggunakan internet. Nah, mengapa sih netiquette ini penting untuk dijalankan? Karena pada dasarnya, walaupun kita berkomunikasi secara daring, kita tetap berkomunikasi dengan manusia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperhatikan etika serta tata cara untuk melakukan komunikasi dengan orang yang kita ajak bicara di internet. Nah, di Indonesia sendiri, tahu nggak sih kamu berapa jumlah orang yang menggunakan internet? Di Indonesia sendiri, jumlah orang yang menggunakan internet itu sebesar 53,7 orang Indonesia menggunakan internet, sehingga kita harus memperhatikan dengan baik tata cara kita untuk berkomunikasi, karena banyak sekali orang yang menggunakan internet di saat ini. Lalu, ini adalah hal-hal yang bisa kamu lakukan untuk dapat beretika di internet. Yang pertama, kamu dapat mewaspadai apa yang kamu posting secara online. Juga untuk kamu untuk memperhatikan privasimu. Hindarilah untuk berbagi berita palsu kepada para kerabat. Hindari untuk melakukan cyberbullying ataupun kejahatan internet lainnya. Bijak berkomunikasi dan juga bijak memilih konten yang kamu konsumsi. Hal ini akan membawa sebuah pertanyaan, yaitu apa dampak yang akan terjadi saat kita tidak memiliki etika dalam berinternet. Saat kita tidak memperhatikan etika di internet, kita akan dapat membahayakan diri kita sendiri loh. Yang pertama, saat kita tidak memperhatikan privasi atau apa yang kita posting akan menimbulkan penipuan di media sosial. Hah, kok bisa sih? Nah, hal ini disebabkan karena para fraudster atau para pelaku kejahatan itu dapat mengetahui alamat rumah kita melalui apa yang kita posting. Kan mereka juga dapat meretas password atau kata sandi dari akun sosial media yang kita miliki. Serta mereka juga bisa mengetahui alamat surel yang dapat digunakan bagi mereka nantinya untuk melakukan penipuan. Tak lupa, mereka juga dapat mengetahui nomor telepon kita yang nanti bisa mereka gunakan untuk melakukan kejahatan seperti mobile swapping dan lain sebagainya. Mereka dapat mengetahui nomor kartu kredit kita yang dimana mereka dapat menggunakan transaksi dari nomor kredit yang kita punya. Nah, selanjutnya, mereka juga dapat mengetahui informasi pribadi tentang kita, bisa melalui nick, nama asli, ibu kandung, dan lain sebagainya. Nah, berikut adalah contoh dari penipuan media sosial. Melalui jika kita tidak memfilter apa yang harus kita posting, orang dapat mengetahui secara gamblang mengenai profil diri kita dan dapat digunakan untuk menipu orang, baik mereka itu menyerupai diri kita atau kita ditipu karena mereka telah mempelajari profil kita, sehingga kita percaya kepada mereka dan kita dapat ditipu. Oleh karena itu penting sekali bagi kita
untuk memperhatikan etika internet. Selanjutnya adalah berita hoax. Berita hoax ini penting banget nih teman-teman untuk diperhatikan, karena hoax merupakan informasi yang sesungguhnya tidak benar tapi dibuat seolah-olah benar. Dan hingga saat ini terdapat 800.000 situs penyebar hoax di Indonesia, sehingga penting banget nih untuk kita perhatikan apa sih berita yang hoax dan yang bukan. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri informasi berita hoax agar teman-teman terus waspada akan berita yang kita terima setiap harinya. Nah, yang pertama adalah menggunakan kalimat persuasif yang memaksa, seperti viralkanlah, sebarkanlah kepada teman-teman. Nah, hal ini perlu banget untuk diwaspadai. Selanjutnya adalah artikel yang penuh huruf besar dan tanda seru. Tentunya saat artikel dibuat oleh media yang benar dan kredibel akan menggunakan puisi yang benar ya. Selanjutnya tidak ada waktu kejadian spesifik, hanya mengucapkan kemarin ataupun beberapa waktu lalu. Selanjutnya berisikan opini dan bukan fakta. Mereka hanya mengutarakan pendapat mereka tanpa disertai dengan fakta yang tepat, dan juga memberikan kesan menakutkan dan bukan informatif. Selanjutnya, yang tidak kalah penting, kita harus juga memperhatikan nih teman-teman terkait dengan cyberbullying. Bully baik secara offline dan online itu tidak boleh dilakukan. Dalam online sendiri sekarang telah diatur dalam UU ITE. Dalam UU ITE nomor 19 tahun 2016 pasal 45 ayat 3 mengatur terkait dengan pencemaran nama baik, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar. Selanjutnya, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 pasal 45A ayat 4 juga membahas mengenai ujaran kebencian, dan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 juga membahas mengenai teror online, sehingga teman-teman ini harus sangat memperhatikan nih terkait dengan apa yang kita tulis di media sosial, karena telah ada undang-undang yang mengaturnya. Selanjutnya, pada saat kita tidak bijak untuk memilih apa yang kita lihat, akan menyebabkan konsumsi konten anak dan remaja yang tidak sesuai dengan umur loh. Nah, berikut adalah konten yang baik untuk kita konsumsi. Yang pertama adalah konten edukatif, yang memberikan kita informasi dan ilmu-ilmu yang baik nih untuk kita terapkan. Selanjutnya adalah konten inspiratif, yaitu mendorong kita untuk menghargai dan juga membawa hal-hal baik kepada sesama kita, serta konten yang menghargai perbedaan, karena Indonesia penuh ragam, sehingga kita harus dapat menghargai perbedaan yang ada. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus dihindari nih saat kita berinternet, yaitu adalah mengikuti tren yang berbahaya seperti prank yang berlebihan atau yang akan menyakiti diri kita nantinya, serta tayang gosip pun harus kita hindari ya. Ternyata sangat pentingnya teman-teman untuk kita beretika di internet. Oleh karena itu, jangan lupa ya untuk terus beretika dan memperhatikan tata bahasa kita saat berkomunikasi di internet. Sampai jumpa!